Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua telah disampaikan oleh Allah kepada hari ke-23 dari bulan suci Ramadan. Yang semoga Allah menerima setiap amalan saleh yang telah kita kerjakan, dan semoga Allah selalu memberi kekuatan serta keistiqomahan untuk kita semua di dalam beribadah pada yang tersisa dari bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Al-Ashrul Awakhir, 10 terakhir dari bulan suci Ramadan, merupakan salah satu dari 10 hari yang memiliki keutamaan dalam setahun. Jadi ada 10 hari yang memiliki keutamaan, keunggulan dalam setahun daripada hari-hari yang lain. Yang pertama adalah 10 hari pertama di bulan Muharram. 10 hari pertama di bulan Muharram memiliki keutamaan yang besar. Kemudian 10 pertama di bulan Zulhijjah itu pun memiliki keunggulan dan kemuliaan. Dan yang terakhir ialah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan. Begitu mulia dan agung 10 terakhir ini, bahkan sampai diriwayatkan di dalam sebuah hadis daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau berkata bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala al-ashru", apabila bertemu masuk kepada 10 terakhir, beliau melakukan 3 hal. Yang pertama ialah syadda mizarah, Nabi kencangkan tali ikat pinggangnya ataupun beliau kencangkan ikatan sarungnya. Yang itu merupakan kinayah daripada bahwa kalau sudah Nabi berada di 10 terakhir, maka beliau akan menambah semangatnya di dalam beramal soleh. Kalau sudah berada di 10 terakhir bulan Ramadan, keadaan ibadah dan amal soleh Rasulullah itu sangat meningkat semangatnya. Bahkan sampai beliau tidak tidur semalaman. Jadi kalau sudah di 10 terakhir, Nabi itu tidak tidur. Kalau sebelum 10 terakhir itu masih ada jeda istirahat untuk tidur. Cuman tidurnya kan 1 mat. Ada kayak kita 6, 2, 3, 4 jam sudah. Tidurnya sesaat 1 mat. Namun apabila Rasulullah sudah berada di 10 terakhir, sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair, "Fadil ashru kana Nabiyul Karim idza
dakhalat abadan la yanam. 10 terakhir di bulan Ramadan apabila telah tiba, maka Nabi tidak akan tidur. Ada kuring di sini. Karena bertambahnya semangat ibadah tadi. Karena semangat ibadah beliau bertambah sehingga satu malam itu full beliau isi dengan ibadah. Itu yang pertama Nabi lakukan. Kalau sudah di 10 terakhir tambah semangat, bukan tambah malas, tambah istiqomah, bukan malah tambah lalai. Makanya ulun sangat prihatin lah malam 21 Ramadan tadi, di waktu tengah malam berkumpul banyak orang dengan mobil pickupnya, dengan speaker yang besar, bejogetan dengan lagu disco di simpang 4 Banjarbaru. Orang tulakan tengah malam ke masjid hendak sembahyang malam, entah dari manakah buhannya tuh bejogetan pas di simpangan 4 Banjarbaru, dan tepat waktunya ketika orang hendak sembahyang malam. Harusnya 10 terakhir yang sadar tambah sadar, yang kada sadar menjadi sadar. Ada ini, la haula wala quwata illa billah. Sudah kada sadar, tambahnya bebangat kalau padahal sebelumnya rasa kada suah melihat dan mendengar di selain bulan Ramadan di simpang 4 Banjarbaru itu bejogetan dengan lagu disco. Ada ini urun luar biasa bulan Ramadan, malam Ganjil, malam pertama di 10 terakhir bulan Ramadan. Yang kayak itu yang dikhawatirkan kalau ketulahan benar itu bulan puasa. Yang timbul di bulan puasa turun bala musibah bencana alam karena manusianya di luar kada ketaburan lagi. Model kada ada supan tuh nah orang tulakan hendak sembahyang ini kejogetan di situ. La haula wala quwwata illa billah. La tu'adzibna bima fa'ala as-sufaha minna ya Allah. Jangan engkau siksa kami dengan adanya perbuatan mungkar yang dilakukan orang-orang di sekitar kami. Jadi bala musibah itu biar turun kada pandang baik ataupun kada baik, soleh ataupun kada, ahli ibadah ataupun ahli maksiat, pun sudah turun bala musibah merata pada sempurna. Berataan kena pun sudah bala musibah turun. Bulan Sya'ban rasa ada sebuah di sekolah di situ juga gitu. Rajab kada ada Jumadil akhir, Jumadil awal kada ada. Kenapa jadi di bulan Ramadan? Sangat bertentangan lawan Nabi pun sudah Nabi disebut terakhir tambah semangat ibadah. Ada ini tambah lalai, tambah berbuat dosa dan kemungkaran. Waliyadu billah. Ya jarang ulama tu biar hendak berbuat dosa aja kehendakmu, keinginanmu, cuma jangan ketampai. Ada ini model bangga betampai itu dah. Nah, surah
keluar nyaringnya speakernya tuh biar sampai kapan tuh narakan jendela rumah bisa pecah saking nyaringnya. Allah mudahan kita diberi taufik hidayah dan inayah dari Allah. Wa ahya lailah, dan kemudian yang dilakukan oleh Nabi adalah menghidupkan malam-malam di 10 terakhir. Nah, disitulah dianjurkan bagi kita untuk menghidupkan malam di 10 terakhir itu dengan ibadah. Nah, ada kala kayak Nabi semalaman beribadah, maka sesaatkah sebelum sahur, sebelum bersahur, basahi wajah dengan air wudu, kemudian sholatlah walau 2 rakaat. Tidak harus yang menghidupkan malam itu wajib dengan 1 malam penuh, ada. Cukup hanya dengan sholat tahajud 2 rakaat, munkawa menambah bagus lagi. Seandainya pun ada di antara kita mungkin kondisi fisik kurang sehat dan ini itu sebagainya, maka mohon hendak meraih keutamaan menghidupkan malam-malam di 10 terakhir ini jangan tertinggal 2 sembahyang. Apa? Sembahyang Isya berjamaah dan subuh berjamaah. Seandainya kalau kita bangun di tengah malam, mungkin faktor keuyuhan dan lain sebagainya, maka nanti Isya berjamaah, subuh berjamaah, dapat keutamaan menghidupkan malam di 10 terakhir bulan Ramadan. Banyak orang tahu aja bangun song-song tengah malam pas haratan ada jadwal tanding bola. Pas ada jadwal pertandingan bola, tuanya bangun jam 2, jam 1, song-song. Setengah jam sebelum waktu pertandingan dimulai, bangun dahnya. Belum mulai pertandingan bangun sudah. Maka harus kita pun bisa bangun di tengah malam di 10 terakhir. Ada biar sebuah riwayat diceritakan bahwa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu beliau khusus bersiap wadah yang isinya banyu. Apabila sudah berada di 10 terakhir bulan Ramadan, masuk waktu pertengahan malam, Sidin ambil banyu itu, Sidin percikan kepada istri, anak, keluarga. Ayo bangun ya Sidin beribadah. Ujar Sidin apa? Bangunlah kalian dan sholatlah kalian walau hanya 2 rakaat. Demi apa? Demi selamat dari gelapnya keadaan kubur. Sembahyang walau 2 rakaat. 2 rakaat. Berapa lama waktunya? 1 menit. Masih telawas kita membuka Instagram, membuka Facebook, masih telawas kita menonton YouTube, masih telawas duduk pemandiran lawan kakawanan, masih telawas itu. Ada 2 rakaat 1 umat. Apalagi mulanya kada ingat, dikiranya 2 padahal hanya 1 rakaat salam. Mungkin nggak 1 umat gitu. Apalagi sudah 2 rakaat yang dibaca Fatihah aja belum. Surah pendeknya kan dibaca di mana 1 umatnya itu. Jadi jangan sedih salatlah kalian walau hanya 2 rakaat agar selamat dari gelapnya kubur. Karena di belakang kalian ada hari yang sangat berat, yaitu hari mahsyar. Tidak ada hari yang sangat berat
sangat susah melainkan hari mahsyar. Cuman orang yang rajin beribadah, giat dalam beramal saleh, di hari mahsyar itu tidak ada kata susah. Di hari mahsyar tidak ada kegelisahan, kekhawatiran, itu tidak ada. Hari mahsyar bagi mereka hari bahagia. Kenapa? Di hari mahsyar mereka berkumpul dengan Nabi Muhammad SAW. Di hari mahsyar tetamu lawan Rasulullah, atau rombongan lawan Nabi Muhammad, tetamu dengan para nabi Rasul, para sahabat, para awliya Allah. Hari mahsyar bagi mereka yang taat kepada Allah adalah hari kemenangan, hari kebahagiaan. Itu hari mahsyar. Mudah-mudahan kita di hari mahsyar selamat pada taat. Bayangkan ya, di hari mahsyar itu hanya ada dua kelompok. Satu kelompok yang akan masuk ke dalam surga, dan kelompok lainnya digiring masuk ke dalam neraka. Dan itu sudah nampak keadaan mereka ketika di mahsyar. Yang ahli surga di padang mahsyar di bawah naungan ada pepanasan, dalam keadaan duduk dihidangkan makanan, dan mereka hanya menunggu waktu setengah hari untuk masuk ke dalam surga. Adapun mereka yang waliyadzubillah akan digiring masuk ke dalam neraka, itu di hari mahsyar langsung di atas kepala mereka itu matahari yang hanya sekilan. Kita saat ini aja untuk anak panas mengeluh, dan matahari jauh dari kita, jauh banget. Kepanasan mengeluh, kerancakan hujan mengeluh, itu kan manusia. Manusia kan ada syukurnya dan ada sabarnya. Perlu ingat waktu sebelum di luar hujan aja terus bulan puasa nih, ada aja orang mengolah status malah ya, panasnya hari ya benar neraka aja. Jadi masing-masing di status WhatsApp manggarunung kepanasan. Sehari itu apa? Allah turunkan hujan. Ya, banjir kemarin bulan Ramadan menaikkan bulan baju. Manggarunung pula banjir terus. Lahan. Manusia ini kurang syukur, kurang sabar, ya kayak ini. Kepanasan salah, kehujanan salah. Coba mentakkan panas, alhamdulillah. Kenapa tekanan hujan? Alhamdulillah. Ada karena boleh status maka itu mana panasnya harinya. Ya benar, para benar sudah dunia ini nerakanya. Ya, ada aja sekalinya mendesau turunkan hujan oleh Allah. Gerunung pulang manusia ya Allah. Ya Pak, diberi banyak duit lalai, diberi kadang tapi ada duit pemakai. Ya Pak, diberi banyak duit lalai, kadang tapi diberi duit pemakai. Asal ada kalau orang banyak duit pemakai ada. Ya, banyak duit. Tapi mau tapi ada duit untuk pembanyaknya orang pemakai. Pihak masjid aja dipemainya, siapa aja banyak pihak masjid di sininya. Mulai harian sudah pihak masjid di situ dimamainya.
hajar belum turun lagi. Ada. Jadi hari mahsyar itu hari yang sangat berat. Wa'lamu dan jersain Abu Bakar As-Siddiq, ketahuilah oleh kalian, annakum satandamuna ala hadhihi layali tamurru alaikum wa antum la ta'maluna fiha. Kalian akan menyesal apabila berlalu malam-malam yang mulia ini, namun kalian tidak beramal sama sekali di dalamnya. Diberi kesempatan tetamu malam 21, malam 22, malam 23, cuman ada amal ibadah sama sekali. Maka jarak sendiri kalian akan menyesal di hari mahsyar. Ini nang kada amal, apalagi nang tadi jarulun waliyatubillah malam 10 terakhir, malam ganjil, malam berbuat dosa. Nang kada berbuat dosa dan inya kada beramal soleh, itu aja menyesal. Apalagi nang pahala kada bertambah, dosa itu bertambah. Makanya 10 terakhir ini yang perlu kita menjaga dengan baik. Berhati-hati dengan malam 10 terakhir. Karena di sini penentuan. Karena amal ibadah itu dilihat akhirnya, endingnya. Di 10 terakhir ini kita mendapat yang namanya husnul khatimah, pasti sebelum meninggal dia mendapat husnul khatimah. Makanya jarulun pun sudah 10 terakhir ini godaannya semakin berat. Ya. Tarawih sudah mulai malas-malasan. Puasa itu rasa bina kalawasan, kata itu mulai awal puasa. Pikiran tuh hendak sikap hari raya. Itu jangan diganap, ujiannya berat. Karena kita dipersiapkan oleh Allah di akhir bulan Ramadan ini agar bisa meraih pembebasan dari api neraka. Makanya dianjurkan kita di 10 malam terakhir ini beribadah walau hanya dengan 2 rakaat. Intinya kebanyakan orang itu dalam urusan ibadah seadanya aja. Ya lah. Cuman rasa ngalih pang mencari orang urusan duit seadanya. Urusan duit itu rasa ada dan hakun seadanya. Kita ditawarkan anak duit 1 juta kan 10 juta kan? Pasti 10. 10 kan 100 kan? Pasti 100 juta. 100 juta kan 1 miliar kan? Pasti 1 miliar. Manusia langka pun ada nang berucap seadanya aja bimbangnya. Cuman seadanya 1 miliar berapa kan? Menurusan duit kadang-kadang nang hakun seadanya. Mau lebih urusan keuntungan dan lain sebagainya. Baju hari raya seadanya aja. Nang ada tuh gitu masih bagus baju. Bapak menukar nang hanyar seadanya aja. Alih nang kayak itu. Nang ada hanyar menukar baju menukar pulang. Ya, hanyar berhalap harinya. Hari ini nukar baju, besok nukar pulang. Ya nang hibak lemari lawan baju nang terpakai sebuting 2 buting 3 buting aja. Tapi mau urusan sembahyang, beribadah, beramal saleh, nah ini bang sudah seorang ini seadanya aja. Elah, suramnya jangan
baca Quran hingga sini bang sudah seadanya aja, mudahan masuk surga. Ujian ya, tapi pun urusan dunia ada kawas adanya sepuasnya, namun sudah urusan dunia. Namun keadaan orang-orang saleh sangat jauh berbeda dengan keadaan kita. Mereka mau bulan puasa ini kadang puasa adanya, ada mau. Ya, guru kami Sayyidi Al-Habib Muhammad itu sudah di 10 terakhir, kan 10 terakhir Ramadan ya. Dan bertepatan malam-malam ganjil, malam 21 malam malam 23, malam 25, 27, 29. Itu kan ditarik ada khataman Al-Quran dalam sembahyang tarawih. Jadi karena setelah Isya langsung mulai selesai khataman Al-Quran dalam sembahyang tarawih ini kan ada doa, munajat dan lain sebagainya, kurang lebih ya tuntungnya itu jam 10-an. Nah, ada wadah kita kan jam 9. Kenapa hampir jam 10? Karena sembahyangnya itu sama kayak kita 20, tapi nanti baca beda. Ada kita kan mulai Al-Haqqut Takatsur, ada di sana dimulai dari surah Al-Lail wal Laili idza yaghsha sampai An-Nas. Rakaat terakhir ditutup dengan awal surah dari Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Tuntung itu ada doa, zikir, bacaan yang dibaca. Jam 10 limpahnya aja lagi tuntungan. Selesai itu ada kena sembahyang tarawih di masjid lain. Umpat di sana tarawih pulang. Tuntung tarawihan yang kedua deh. Ataupun selesai tarawih yang pertama tadi, sidin berjalan ke masjid-masjid kota Tarim itu sembahyang sunnah 2 rakaat. Di Tarim itu kan masjidnya banyak, ribuan, dan dari satu masjid ke masjid yang lain ada jauh, karena memang bukan masjid jami'. Ada masjid dan di situ diadakan sembahyang Jumat. Di sana tuh ada istilah langgar, tuh ada musola, surau itu ada. Di sana ya istilahnya tempat sholat ya masjid. Bedanya masjid yang ada Jumatan, ada tambahan masjid jami'. Nangkan ada Jumatan, masjid ghairu jami'. Jadi kena sidin dari satu masjid ke masjid yang lain sembahyang sunnah 2 rakaat sampai waktu sahur. Ya. Kami buat santri kebanyakan kada kaum obat itu. Hanya beberapa kali tempara dah. Uyuh. Ada ini lah sidin. Tuntung di sini ke sana, tuntung ke sana, ke sini, mana-mana lah. Sembahyang sampai menjelang waktu sahur. Karena sahurnya itu ada orang yang mengundang menjamu. Karena memang kalau di daerah Arab itu kebanyakan bukan buka bersama, sahur bersama. Kalau di sana itu menang acara di rumah lah, acara pribadi itu sahur bersama, kadang buka bersama. Jadi bayangkan kan mulai jam 10 sampai menjelang sahur keliling sembahyang sunnah. Kita nang di satu tempat kadang keliling 20 rakaat aja. Di warahan hendak sikap. Hendak sikap tuntung takana nang maimami pinak lambat galai membaca umah. Akhirnya ada apa ditambah kecepatannya lah.
apalagi mun sampai nampina menghayati benar imamnya benar. Ya, makmum maka di belakang nah sudah. Iya nah tonton. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bisa beli aja lagi. Sisanya hilang, ada hilang. Ahya lailah, hidupkan malam 10 terakhir. Ketiga, ayqadha ahlah, bangunkan keluarga kita. Istri kita bangunakan, yang bini bangun, lakinya bangunakan. Bawa supaya apa gerang susahnya, sulitnya, ya, 2 rakaat sebelum sahur, susah. Cuman bagi yang kada dikehendaki Allah itu memang susah. Ya, dari karenanya hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membantu kita dan memberi taufik hidayahnya untuk kita semua agar kita dapat meraih keutamaan malam Lailatul Qadar, dan semoga Allah mengampuni setiap dosa dan kesalahan, menerima setiap amal saleh dan kebaikan, dan semoga Allah pertemukan kita dengan malam Idul Fitri guna meraih kemenangan dan kesempurnaan di dalam penghambaan diri. Amin amin ya rabbal alamin. Karena masih ada waktu, di sini ulun ingin kita membaca qasidah tawassul. Semoga Allah tidak menjadikan ini Ramadan terakhir bagi kita sekalian. Karena beberapa hari ini kita melihat banyak di antara saudara-saudari kita yang lebih awal kembali ke rahmatullah. Dalam sehari 2 3 mungkin. Bulan Jumat tadi ya pas hendak ziarah kubur ke keluarga deh. Jalanan 60 lalu itu 2 tanya bendera hijau. Dalam 1 hari lah. Mudah-mudahan panjang umur sabaratan. Allah berikan kita kesempatan demi kesempatan untuk selalu beramal saleh di bulan